warisan kolonial. Sekolah itu, kuliah itu warisan kolonial. Ya, sejarahnya seperti itu. Dulu Belanda, Jepang dan lain sebagainya nguliahkan, nyekolahkan pribumi, cek isok dijak nyambut, cek isok gampang toto-totoane, gitu. Disekolahkan di sekolah rakyat SR dulu namanya. Cek gampang toto-totoane, bisa nulis, bisa ngetik dan lain sebagainya. Makanya sampai sekarang yang lulus sekolah tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi terus gak kerja diomong tanggane. Karena peninggalan koloni adalah itu untuk kerja. Tapi kalau ke pondok itu untuk belajar, untuk ngaji, nggak ada tuntutan. Malah nek gak nyambut gawe dikai penggawean, itu real santri. Ya. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pas ya. Untuk pertemuan yang keempat, ini kan pertemuan yang keempat ya. Kita melanjutkan topik yang sudah kita sepakati, yang sudah saya berikan di pertemuan yang kedua ya. Yakni silakan dikumpulkan untuk laporan bacanya ya. Bagaimana, apakah sudah ada perubahan untuk laporan bacanya ya, bagaimana progres memahami bacaan dari yang pertama sama yang kedua. Tadi yang belum satu ya, siapa? Sahrul. Oke, jika kemarin kita membahas topik terkait bagaimana semiotik memandang karya sastra. Nah, jadi lanjutannya yang kedua ini adalah topik lanjutan, dimana semiotik kemarin itu adalah bahasa ya. Kalau hari ini apa? Karya sastra dan bahasanya, jadi merupakan tindak lanjut. Tapi sebelum mengarah ke sana, apa sih karya sastra itu? Apa sih? Apa karya sastra itu? Apa sih karya sastra itu? Apa? Yuk. Ungkapan? Karya sastra adalah ungkapan perasaan, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Kalau menggunakan bahasamu kira-kira menjadi seperti apa? Itu kan tadi bahasa versi buku gitu ya, yang berupaya kamu rangkum. Kalau disederhanakan versi kamu menjadi seperti apa?
Mungkin karya sastra itu pengalaman yang dalam kehidupan kita yang dapat dituliskan dengan kata-kata yang indah, seperti itu. Itu. Oke. Nah, itu terkait definisi karya sastra ya. Nah, karya sastra itu sendiri punya genre. Tahu genre? Ada yang tahu genre? Dalam bahasa Inggris genre. Ya, tahu apa itu? Di mana penghapusnya, Dek? Oh, ada di sana itu. Silakan tolong dihapus dulu. Ada sendiri kok, Pak. Punya sendiri. Ya, ambil dikeluarkan. Oh, kan ada. Terima kasih. Apa? Genre itu apa? Secara sederhana ya, genre atau genre secara sederhana itu adalah jenis ya, secara sederhana, atau kategori ya, itu genre. Kalau karya sastra, genrenya itu terbagi menjadi 3 secara garis besarnya ya, yang ini nggak bisa hilang ya. Secara garis besar nanti dia akan bercabang-bercabang, tapi secara garis besar di sini secara garis besar itu ada di 3 ini: prosa, kemudian puisi, kemudian drama ya, secara garis besar di sini. Nah, kemudian dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, akhirnya ketika kita saat ini mempelajari yang namanya karya sastra, dari 3 ini akhirnya dia bercabang ya, ada lama ada baru gitu ya, baik itu prosa, puisi maupun drama ya. Nah, itu semuanya akan ada pembagiannya, dan ketika disebutkan itu sangat banyak sekali. Kita masuk di puisi baru misalnya, itu yang kita kenal apa di baru, puisi baru? Pantun itu lama. Yang lama adalah pantun, syair, gurindam, itu ya, itu lama. Mantra itu lama ya. Makanya ketika kita menyebut zaman dahulu itu orang melafalkan ya, kecumi-kecumi gitu ya, kita sebut mantra ya, yang ketika ditulis, yang dirapalkan oleh orang-orang terdahulu itu ritmis sekali, bagus sekali ya. Nah, makanya ketika dipandang oleh karya sastra itu sebagai puisi ya. Puisi memang sangat padat bahasanya ya, karena saat ini kan kita membahas karya sastra dan bahasanya. Nah, pada poin itu puisi menempati tempat paling unggul di sini ya. Baru setelah itu, dan ini yang terakhir, ini paling unggul, pertama, kedua, ketiga. Ketika posisi prestis, posisi istimewa, puisi menempati posisi paling istimewa di antara genre-genre yang lainnya ya. Kalian pernah menonton serial Tutur Tinular entah di YouTube? Kalau penayangan di televisi mungkin kalian tidak itu ya, tidak apa istilahnya, tidak menangi, tidak bisa mengikuti gitu ya, Tutur Tinular. Tetapi kan ada reboundnya ya, muncul di film-film baru, muncul di YouTube Tutur Tinular ya.
Di zaman Tutul Tinular itu ada penyair yang bisa merapalkan puisi-puisinya sebagai ilmu kanuragan. Ketika dibaca, maka orang tersebut setiap lubang di dalam tubuhnya mengeluarkan darah. Ya. Itu seorang penyair. Ya. Makanya kekuatannya ini sangat unggul di puisi dari zaman ke zaman. Ya. Tetapi tidak populer. Lebih populeran prosa. Drama nomor 3. Gitu ya, lebih populeran. Nah, kalau ngomong popularitas, mengapa? Karena dia menggunakan bahasa-bahasa estetis, bahasa yang tinggi, sehingga orang sulit untuk memahami. Kalau orang sulit memahami, berarti sulit untuk ngefan, ya, sulit untuk menyukai. Itu posisinya tinggi. Nah, kalau di zaman sekarang, apakah masih tetap seperti itu? Masih, ya. Posisi seorang penyair, ini kan disebut penyair, yang nulis puisi ini disebut penyair, walaupun disebut puisi ya, tidak syair gitu ya. Tapi kan ada genre puisi lama yang disebut syair, ya, pantun, mantra gitu ya. Nah, sehingga orang yang nulis puisi sampai saat ini disebut sebagai penyair. Nah, ketika bergeser ke prosa, ya, itu posisinya berbeda. Prestis yang dihasilkan, nilai simbolik yang dihasilkan itu berbeda, ya. Sampai saat ini akhirnya posisi penyair itu lebih bisa berkontribusi atau sinkron atau diapresiasi oleh lembaga pemerintahan daripada orang yang menulis prosa atau orang yang menulis naskah drama, ya. Yang banyak diundang, yang sering dapat penghargaan itu adalah di sini untuk wilayah pemerintahan. Nilai simboliknya tinggi, ya. Nilai simboliknya ini tinggi. Tetapi dia tidak punya yang namanya popularitas. Ini tidak punya, tidak populer, ya, tidak populer. Ketika masuk ke wilayah yang lebih serius. Tetapi kalau wilayah yang santai, puisi lebih dipilih, ya. Orang jatuh cinta nulisnya puisi, bukan nulis prosa, bukan nulis drama, ya. Orang jatuh cinta mendadak menjadi puitis. Nah, karena dia dianggap sebagai medium yang paling sederhana dan paling bisa menyembunyikan realita, ya. Makanya sangat ampuh untuk menyembunyikan makna, karena puisi multi tafsir daripada prosa, daripada drama. Orang membaca prosa mungkin 1 sampai 10 orang menganggap poin yang disampaikan di prosa itu sama. Tapi kalau puisi seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, si A memaknai puisi begini, B begini, C begini. Itulah kekuatan puisi. Tapi dia tidak punya yang namanya popularitas ketika bicara soal keseriusan. Ya, orang yang serius menulis puisi gitu ya, dia tidak punya popularitas. Maksudnya kalau nggak punya popularitas berarti penggemarnya sedikit. Kalau penggemarnya sedikit, maka karyanya tidak banyak dikonsumsi publik, karena dianggap sederhana itu tadi. Orang akan cenderung beli prosa atau beli novel daripada beli buku puisi, bener enggak? Ya. Tingkatan prosa yang paling banyak adalah yang membahas tentang kisah cinta, ya, romance, jenis romance di prosa. Makanya novel itu memiliki popularitas, prosa itu memiliki popularitas di sini. Jadi orang yang serius di sini itu bisa mendapatkan yang namanya kapital. Apa itu kapital?
materi. Apa itu materi? Kekayaan. Ya. Yang mungkin kalian kenal, mungkin Tereli kenal ya? Terelie. Kenal ya? Karena dia masuk ke wilayah sini, populer. Kalian kan kenal. Tapi kalau saya menyebut Subagio Sastrowardoyo, ada yang tahu? Nah, karena dia memilih genre yang lebih serius. Novelnya novel tentang kehidupan, ya, novel yang memberi banyak pengetahuan hidup. Masalahnya lebih kompleks. Tereli pertama muncul adalah romantisme yang banyak, ya, percintaan. Walaupun sekarang dia sudah mulai menggarap ke wilayah serius, tapi karena sudah punya pasar, ya, fanatismenya ketika dia melahirkan buku baru, orang tetap membeli. Hanya orang juga mau belajar bahasanya yang sudah mulai rumit sekarang. Sekarang sudah nggak sederhana lagi Tereli. Nah, itulah arena yang perlu diperjuangkan seseorang. Seseorang semakin terkenal itu bukan seperti semakin enak, enggak. Ada orang-orang di sekelilingnya, di sekitarnya atau yang mengikuti dia, yang ketika dia salah langsung dihujat. Itu enggak enaknya orang terkenal. Jadi semakin terkenal maka dia semakin belajar, semakin harus menaikkan potensi dirinya. Itu apapun itu, di bidang apapun itu. Sama makanya semakin besar seseorang, semakin terkenal, semakin kaya dan semakin pokoknya semakin ya, maka semakin banyak pula yang akan mencemooh, yang ngerasani, yang membuli. Jadi kalau kalian banyak yang ngerasani itu berarti kalian punya sesuatu. Gitu loh ya. Intinya begitu. Tapi nek kalian itu nggak pernah dirasani koncone, nggak pernah dirasani tanggane, berarti nggak ada sesuatu di dalam dirimu. Ketika sampai nanti umur 40 tahun dan tetap kalian itu nggak ada yang begitu, berarti hidup kalian sudah selesai. Ya, ya wis, jangan memperebutkan apapun di dunia ini, santai aja wala. Orang sudah nggak sirik berarti karena nggak ada isinya. Sama seperti kalau kalian punya masa-masa yang nakal, biasanya laki-laki, kalau cewek jarang ya. Nek ono pencite tanggane wa, mangganya tetangganya itu berbuah, ya, tahu ada batu atau ada apapun itu pasti dilempar itu kan, ya, agar buah itu jatuh kemudian dimakan. Tapi kalau mangga itu tidak berbuah, maka tidak akan ada orang yang akan melempar ke pohon itu. Mau mengambil apanya? Daun, nggak mungkin. Ibaratnya seperti itu, ya. Jadi kalau kenakalan remaja pasti mengalami kan, ya. Itu nggak peduli itu punya siapa itu ya. Itu wah, itu arep pencit rek, itu arep mangga rek, ya dilempar. Kemudian dimakan. Begitulah. Jadi semakin berbuah, semakin punya potensi, yang memusuhi itu semakin banyak. Jadi nek banyak orang yang sirik ke kamu, intinya kamu punya sesuatu, kamu punya potensi, kamu punya capaian. Nah, berarti karya sastra ketika dihubungkan dengan realita itu ada hubungannya yang bisa diambil pelajaran. Makanya secara definitif ya ini loh, kemudian menjadi karya. Nah, karya ini melahirkan realitas baru. Loh. Jadi yang di sini sama yang di dalam sini itu berbeda. Ya, itu berbeda. Makanya misalnya Tereli, novel pertamanya katakan dia mengangkat kisah pribadinya dia, ya pasti nggak akan sama persis. Ya. Ada yang disamarkan, ada dari pengalaman-pengalaman yang dia lihat, ya, yang dia ubah kayak gitu. Ya. Potensinya di sana, perubahannya di sana. Karena apa? Menciptakan realitas baru, menciptakan kenyataan baru. Ya. Seperti salah satu contoh yang sederhana. Ya.
Ini ada berapa contoh ini? 1, 2, 3. Ya. Contoh di realitas kita, misalnya kita menyebut kata kursi. Ya, kita menyebut kata kursi, ini realita ya. Kemudian seorang seniman kayu, ya, atau seorang seniman, ya, sebut seniman atau tukang, ya, itu akan melahirkan karya-karya baru. Ya, kalau versi tukang, ya, dia kan lebih ke fungsi atau manfaat. Tetapi kalau karya sastra itu harus punya dua, ya, selain fungsi, keindahan, estetika. Nah, ini nanti yang menghibur. Ini manfaatnya karya sastra, ya. Dulce et utile dalam bahasa Sanskertanya ini. Ini manfaatnya karya sastra, dia harus mencapai itu. Ya, seniman dalam hal ini, kalau tukang hanya membuat ini. Satu contoh, 1, 2, 3. Ini dihasilkan oleh tukang. Tapi kalau minta seorang seniman membuat kursi, bentuknya nggak akan seperti ini. Karena dia memasukkan unsur ini, keindahan, unsur estetika. Pernah melihat kursi yang agak berbeda bentuknya? Atau kalian datang ke seorang seniman, kalau dia tiba-tiba punya waktu luang dan buat kursi, pasti kursinya nggak akan sama dengan kursi-kursi pada umumnya. Selain punya fungsi, seniman memikirkan estetikanya, memikirkan keindahannya. Nah, sastrawan juga seperti itu. Itu yang dinamakan realita baru. Ya. Jadi orang berpikir kursi ya tempat duduk gitu ya. Itu fungsinya. Tapi kalau sastrawan, kalau seniman itu berarti nambah poin plus. Ya, unsur estetika, unsur keindahan. Sehingga dia menciptakan realitas baru. Makanya kursi yang dibuat oleh tukang dengan kursi yang dibuat oleh seniman harganya lebih mahal dari yang dibuat oleh seorang seniman. Walaupun bahannya katakanlah sama, modal yang dikeluarkan sama, tetapi pasti akan jauh lebih mahal karena ada unsur estetika, ada unsur keindahan. Nah, di situ. Nah, ini kita berangkat dari definisi, ya. Kemudian karya sastra itu harus punya dulce et utile, ya, punya manfaat dan bisa menghibur, ya, atau punya keindahan. Nah, itu secara manfaatnya karya sastra harus punya itu. Ya. Loh, Pak, misalnya saya buat puisi tapi puisi saya belum indah, gimana? Keindahan itu kan ada takarannya. Kalau kalian buat puisi, ya, saya yang baca, maka belum ketemu keindahannya. Tapi kalau yang membaca itu adikmu atau anak SMA atau anak SMP, pasti puisimu indah. Gitu loh, ada takarannya. Nah, seperti itu. Jadi pasti indah, tetapi keindahan itu ada kadarnya. Seperti itu ketika kita berbicara soal keindahan, kita berbicara soal bahasa di dalam karya sastra. Makanya Tereli, kembali ke Tereli lagi, karya pertamanya sederhana. Ya, kalau ada yang mengikuti. Nah, kalau yang terbaru saat ini sudah nggak sederhana bahasanya dia. Tereli basicnya dia seorang akuntan. Setelah novel ketiganya boom, ya, royalti yang dimiliki banyak, dia keluar dari akuntannya. Katakanlah akuntan untuk wilayah ibu kota Jakarta setidaknya paling welek ya 10 juta. Ya, gajinya per bulan paling rendah 10 juta untuk di Jakarta. Tetapi setelah dia menulis novel yang ketiga, novel keempatnya, dia memutuskan untuk resign dari akuntannya karena novelnya sudah populer. Nah, kan bisa dibayangkan
10 juta per bulan dengan profesinya dia sebagai novelis, ya. Kalau hasilnya itu lebih sedikit untuk seseorang yang tinggal di Jakarta, dia pasti nggak akan keluar, ya. Akhirnya setelah novel ketiganya itu, novel keempatnya dia memutuskan untuk menjadi full time writer, jadi full menulis. Bisa dibayangkan, ya, kira-kira pendapatannya berapa? Dia mengorbankan 10 juta per bulan loh, sudah, ya. Berarti sastra itu punya potensi untuk membuat seseorang kaya, ya, punya potensi. Penyanyi sama, ya, semuanya bidang seni itu punya potensi. Tetapi seni karena memang wilayahnya itu jarang, ya, jarang orang yang memilih. Orang lebih memilih profesi-profesi yang punya prestis di masyarakat, misalnya dokter, ya, misalnya apa, insinyur, misalnya apalagi tentara. Tapi sebenarnya ketika kita kalkulasikan, ya, dalam teori, misalnya kita menggunakan, kalau membaca seperti itu, teori sastra ada yang diadaptasi, ya, dari teori sosial, kultural. Nah, teori ini ditulis oleh ini, dia yang nulis, ya. Ini bisa dibaca dari teori itu, arena produksi kultural. Ya, dokter, berapa modalnya dokter? Ya. Masuk aja 300. Belum prakteknya. Ya, masuk loh itu loh, registrasi aja loh ya, minimal 300. Ya. Kalau kalian masuk ke sini berapa? 3, 7, 14. Nah, 14 kanuk seperapate ya. Nah, kan di situ. Nah, ada wilayah di situ sama. Kita sebut tadi misalnya untuk ke wilayah Katan TNI ya. Berapa modalnya? Ada modal juga, hampir sama. Untuk masuk saja. Mengapa? Yang berminat banyak. Ya. Hingga karena banyak yang berminat itu, ya, maka orang-orang punya UUD. Ujung-ujungnya duit, iya kan? Itu yang menciptakan pembiayaan akhirnya. Yang diterima sekian, yang daftar banyak dari seluruh cabang negara ini, ya, dari provinsi A sampai provinsi Z, semua mendaftarkan. Nah, tetapi yang diambil mungkin satu angkatan hanya 200 atau 400 orang. Nah, disitulah UUD bermain, ya. Nah, itu contoh, berarti kan ada modal. Nah, di teorinya Bourdieu ini, ya, ini ada modal yang dibicarakan yang harus digunakan untuk punya arena produksi kultural. Ada modal kapital, ya, modal simbolik, modal ekonomi, ya, semua diperebutkan. Kalau orang nggak memperebutkan, dia nggak punya wilayah ini, ya. Ini ada 3 langkahnya teori ini. Habitus sama arena. Ya, menyinggung sedikit ke teori ya, masuk ke sini. Jadi habitus, modal, dan arena. Itu ada 3 wilayah ini. Habitus itu secara sederhana itu adalah kebiasaan. Modal itu secara sederhana ya modal. Ya, ini ada macamnya. Kemudian arena itu adalah wilayah. Jadi 3 hal ini yang harus dilakukan oleh seseorang untuk punya ini. Wilayah produksi kultural atau arena produksi kultural harus melakukan ini, kebiasaan. Kita masuk ke wilayah penulis dulu, ya. Untuk menjadi seorang penulis berarti dia harus menulis. Untuk bisa menjadi penulis yang baik dia harus membaca. 2 hal ini dilakukan secara terus-menerus, habitus. Ya. Setelah itu dirasa sudah banyak, maka dia harus memperkenalkan karyanya keluar diri, boleh ke teman,
boleh ke kenalan, boleh ke pacar, boleh pokoknya di luar diri. Ya, kalau zaman dulu perjuangannya ke media massa agar diakui menjadi seorang penulis. Setelah media massa, maka namanya kan sudah tinggi kalau sudah dimuat. Penerbit melirik, dijadikanlah itu buku karyanya. Habitus. Lah kalau sudah masuk ke koran, sudah dapat penerbitan, lah berarti dia sudah punya modal, ya. Dia sudah punya modal. Seiring habitus itu juga begitu, ya. Kalau orang sudah punya karya, dia sudah membangun modal kapital dirinya, modal simboliknya. Oh, ada iklan, misalnya satu kelas saja ya. Misalnya Sarul suka nulis puisi, ya. Diam-diam siapa namamu? Hah? Firman. Firman tahu. Ya. Nah, terus Firman kan bercerita ketika ngomong soal puisi itu loh, Sahrul banyak di bukunya itu puisi-puisi. Ya, akhirnya temannya kan tahu. Nah, dia punya modal simbolis. Ketika teman-temannya berbicara soal puisi, aku butuh puisi. Nah, minta tolong Sahrul itu pandai nulis puisi. Dia punya simbolis. Dia sebagai seorang yang ahli nulis puisi di dalam kelasnya. Ketika teman-temannya satu kelas itu butuh, dia minta tolong ke Sahrul. Itu modal simbolis. Nah, Sahrul pokoknya traktir makan. Oke wes, setuju. Nah, dia punya akhirnya modal apa? Ekonomi, material. Karena puisi dia dapat makan. Nah, itu wilayah kecil. Nah, kalau wilayah itu semakin besar, maka semuanya juga ikut membesar. Otomatis ketika orang temannya sudah percaya, berarti arenanya kan terbentuk. Oh, puisi itu berarti wilayahnya Sahrul. Paham ya? Jadi tiga itu diperjuangkan. Di dalam bisnis sama. Mau berdagang apa misalnya? Kalian baru memulai mau berdagang es poci, ya, dijual 50.000 per gelas. Baru buka hari ini. Mungkin dari pagi sampai sore nggak ada yang beli, ya. Tetapi itu kan kalian harus memperjuangkan itu. Pertama, hari pertama orang-orang itu lewat, oh di situ ada jual es, tuku es di sana. Nah, kalau kalian nggak punya habitus, nggak punya kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Si A waktunya mau beli di tempatmu, tapi kamu sudah putus asa tutup, kan nggak dapet. Dilakukan secara terus-menerus, ya. Ada yang beli, nggak ada yang beli. Yang namanya mau menjadi penjual es, bisnis jualan es harus rutin, ada jadwal bukanya, itu loh maksudnya. Akhirnya, enak. Kemarin aku beli es, ya, di sana enak, kita beli di sana aja, membawa teman baru. Yang awalnya hari pertama nggak ada yang beli, hari kedua yang beli satu, hari ketiga akhirnya dia membawa 5 orang. Nah, terus seperti itu. Kan perlu diperjuangkan, nggak serta-merta langsung rame. Kalau mau rame, apakah bisa? Bisa, ada biaya yang namanya marketing, iya kan? Kemudian mengundang selebgram, ya, mengundang media sosial yang followernya banyak untuk soft opening misalnya lah. Tapi ada yang dikeluarkan, iya kan? Modal uang tadi untuk bayar itu. Tapi kalau kalian nggak pakai itu, ya itu tadi, kalian harus gigih terus, berusaha. Sama, yang namanya awal itu harus diperebutkan dulu. Akhirnya punyalah yang namanya arena produksi kultural. Dari buka 1 akhirnya uangnya berlebih, buka lagi cabang 2, buka lagi 3. Akhirnya dia menjadi pebisnis teh poci. Nah, itu diperjuangkan sama semua bidang. Ketika digunakan teori arena produksi kultur, dia akan ketemu. Jadi kan begitu, ya. Dulu, ya, ketika saya ingin pulang, dulu kan saya di Surabaya, kuliah juga di Surabaya. Di Mojokerto ada nggak ya sastra? Saya lihat kok nggak ada ya, tenang-tenang aja gitu. Nah, berarti saya harus membangun arena. Arena ini dibangun berarti orang mau suka, berarti kenal dulu. Saya perkenalkan, ya. Setelah diperkenalkan,
Nah akhirnya saya bisa mendapatkan modal dari sana, keuntungan dari sana. Orang-orang sudah mulai kenal ya. Dulu ya, di waktu saya awal-awal itu nggak ada yang namanya lomba baca puisi, nggak ada ya, di Mojokerto nggak ada. Sudah bukan menjadi wilayah yang penting puisi itu. Orang lebih memilih zaman saya dulu itu lomba itu ya lomba karya ilmiah, lomba apa, kalau matematik itu istilahnya apa ya, kalau lomba di matematika itu loh apa sih, olimpiade, lebih ke arah sana lomba itu untuk tingkat sekolah. Sekarang kan seni itu hampir ya masuk ke sekolah-sekolah kayak gitu, itu butuh dikenalkan. Dulu saya mengenalkan itu tahun 2012 ya, baru direspon oleh Dignas kota maupun kabupaten 2015. 2 tahun saya memperjuangkan itu, setiap membuat acara saya kasih surat itu dinas, sampai akhirnya pada 2015 dinas membuat surat menyertai surat undangan saya, pemberitahuan saya itu. Wah, disitulah boom, semua sekolah di kabupaten dan kota ikut lomba saya. Saya kaget, loh saya nggak ngundang orang sekolah ini, kok ini ada yang mendaftar. Nah ternyata di situ. Jadi kenal dulu Dignas yang katanya mungkin kalau orang nggak kenal, orang nggak punya relasi gitu ya, sulit untuk ditembus. Tapi secara psikologis kok orang ini setiap waktu, setiap momen hari-hari besar kok ngirim pemberitahuan mengadakan lomba. Itu selama 2 tahun, sampai akhirnya di 2 tahun terakhir itu ya direkomendasikan, oh orang ini berarti orang yang serius karena melakukan nggak cuma sekali ya, berkali-kali. Nah akhirnya saya saat itu dikenal, saya punya komunitas satu-satunya komunitas menulis di Mojokerto. Itu diperjuangkan dulu ya, sampai akhirnya saya diundang terus dari sekolah satu ke sekolah yang lain gitu ya, sampai saat itu. Apakah itu akan terus berkibar? Tidak, kalau saya sudah tidak memperjuangkan. Akhirnya perjuangan itu saya matikan di tahun 2017. Tidak tahu saya sudah cerita apa belum ya di kelas ini. Saya memilih untuk momong anak 2017 itu. Media sosial saya matikan, nggak saya isi dengan aktivitas-aktivitas itu. Hilang. Ada tetap ada orang-orang yang masih mengenal saya, diundang isi pelatihan menulis, menjadi juri gitu ya. Tetapi tidak segencar ketika saya terus menghidupi habitus ini, sehingga nanti modal sama arena kan mengikuti. Habitus ini saya hentikan ya, maka modal sama arena juga ikut berhenti. Tapi karena saya sudah habitusnya, orang itu sudah mengenal gitu ya, ya tetap datang sesekali sampai saat ini ya, seperti itu. Jadi harus terus diperjuangkan. Jadi kalau ngomong misalnya masuk ke wilayah bisnis, apakah ada bisnis yang autopilot? Nggak ada. Kalau nggak dicek ya selesai bisnismu. Kalau nggak terus diamati apa minus kurangnya gitu ya, kamu percaya sama manajermu ada lengahnya ya. Marketingmu nanti ada kalanya dia punya masalah hingga nggak semangat marketingi produkmu. Nggak ada yang autopilot ya, tetap harus dicek sesekali untuk menjaga habitus ini harus dijaga. Kalau itu menurun ya pasti nanti menurun semuanya ya, satu menurun ya, kuncinya di habitus itu. Jadi bagaimana kalian menciptakan aktivitas ya, kalau disebut ke wilayah saat ini adalah personal branding atau brand dari produkmu itu harus dikenal dulu. Nah, kalian mau jadi apa? Branding mulai dari sekarang. Caranya bagaimana? Manfaatkan media sosial. Sekarang enak. Kalau zaman saya berjuang dulu media sosial nggak begitu ngetren. Internet masih mahal. Butuh internet harus ke warnet. Sekarang HP-nya sudah bisa kan? Nah, kamu mau pilih apa? TikTok,
Facebook, Instagram, YouTube untuk mengenalkan kalian ke publik yang lebih luas. Itu gampang. Tinggal kalian menciptakan habitus itu. Kamu mau dikenal sebagai apa? Ahli tilawah? Ya berarti di media sosialmu munculkan itu yang secara terus menerus. Maka kamu akan dipercaya oleh masyarakat sebagai seorang tilawatil Quran. Sholawat, ahli sholawat ya sama. Kemudian ahli menyanyi ya sama. Bagaimana kalian menciptakan personal branding itu? Ya, mau diundang sebagai penyair gitu ya, kamu harus nulis puisi dan membacakan puisimu di media sosial itu secara terus menerus. Apapun itu. Jadi ini wilayah ini loh. Untuk membangun dirimu. Ya ini tidak hanya di sastra. Karena wilayah teori ini menarik, ya digunakanlah untuk sastra. Masuknya karena ini wilayah sosial kan tadi. Nah, masuk ke ranah sosiologi sastra. Nanti akan dipelajari di semester 5. Sosiologi sastra. Seperti itu wilayahnya. Ya, ini untuk sedikit intermezzo ya, tapi sudah banyak ya sedikitnya ya. Udah masuk ke catatan kalian. Oke, siapa yang bisa menyampaikan catatannya? Kemarin itu Mawar. Nah, sekarang saya mau yang lain. Kemarin cewek berarti cowok. Silakan Sarul. Kasih mikrofonnya, diberi mikrofonnya. Din, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan membacakan rangkuman baca saya dari buku yang berjudul Hujan Bulan Juni yang ditulis oleh Bapak Sapardi Djoko Darmono. Tahun terbit tahun 1987. Buku ini menceritakan tentang perasaan manusia yang mengalami jatuh cinta dan sakit hati, menggambarkan hujan sebagai perasaan manusia yang apa ya, yang mengalami jatuh cinta dan putus cinta. Dalam buku ini bahasanya sederhana namun mempunyai makna yang mendalam. Banyak sekali menceritakan tentang kehidupan sehari-hari dan nuansa yang melankolis. Jadi kesimpulannya, buku ini merupakan karya yang sangat indah, sederhana namun mempunyai makna yang mendalam. Sudah, Pak. Oke. Satu lagi. Cewek. Nah, yang pakai kerudung hitam belakang. Siapa namanya? Marina. Marina.
Silakan Marina. Silakan sampaikan Marina. Saya Marina Dini Ari Pratiwi. Saya di sini ingin menyampaikan laporan baca tentang karya sastra dan bahasanya. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. 1. Bahasa sastra sebagai bahasa khas. Bahasa di dalam karya sastra adalah sebagai bahasa khas, sarana bahasa yang digunakan di dalam bahasa yang baik, termasuk penyimpangan. Penyimpangan dari bahasa sehari-hari tidak dapat dicari dasar untuk membedakan sastra dari pemakaian bahasa yang lain. Stilistik berusaha menetapkan keistimewaan pemakaian bahasa secara insidental atau sesuatu yang terjadi dilakukan hanya pada waktu atau kesempatan tertentu, tetapi tidak berhasil. 2. Fungsi bahasa yang disebut puitik dalam teori Jacobson. Jacobson mengatakan puisi adalah ungkapan yang terarah keragam melahirkannya, sedangkan puisi puitik bahasa adalah pemusatan perhatian pada pesan demi pesan itu sendiri, atau keterarahan pada pesan sendiri. Jacobson menguraikan prinsip konstitutif puisi adalah ekuivalensi. Di dalam bahasa puitik dipilih kemungkinan yang dari segi tertentu menonjolkan ekuivalensi. Ekuivalensi itu dapat berwujud beraneka ragam, yaitu bunyi, rima, aliterasi, asonansi, dan lain-lain. 3. Penerapan dan penggarapan teori Jacobson. Jacobson mengatakan prinsip ekuivalen diangkat menjadi sarana konstitutif urutan kata. Jacobson juga mengembangkan teori kekhasan fungsi puitik dan prinsip yang mendasari puisi, yang sekaligus menjadi kerangka analisis struktural sebuah karya sastra seperti yang diterapkan oleh kebanyakan peneliti. 4. Kritik Rivatere atas pandangan Jacobson. Rivatere menentukan makna sebuah sajak ialah pembacanya berdasarkan pengalamannya sebagai pembaca puisi. Sajak ialah lebih dari struktur tata bahasa saja, tetapi sebagai sarana komunikasi yang berfungsi sebagai konteks stilistik. Rivatere mengatakan kata-kata dalam konteks sajak menjadi makna, justru dalam kontras dengan arti biasa. Sudah, Pak. Nah, dua hal tadi, yang satu itu membaca buku puisi, kemudian dia menyertakan bagaimana sih bahasanya Sapardi Djoko Damono dalam puisi Hujan Bulan Juni. Yang kedua itu membaca buku,
kemudian dia melaporkan bagaimana bahasa, ya. Kalau yang satu yang dikerjakan oleh Sahrul, dia menggunakan pola bahasanya siapa? Nah, di sini yang agak banyak ini Dinda. Oke, Dinda yang dilakukan oleh Sahrul, ya, itu berarti dia memandang karya sastra dari bahasa versinya siapa? Roman Jacobson menurut saya. Roman Jacobson. Bahasa sebagai alat ekspresi. Bahasa sebagai alat Ekspresi. Oke. Nah, di situ akhirnya menurut para ahli, kamu membaca bukunya siapa, Dinda? Bisa disebutkan? Kamu baca buku Ini apa? saya lihatnya enggak di buku, Pak, di Google Scholar. Google Scholar, dapat dari artikel berarti? Iya. Di situ disebutkan sebagai pertama bahasanya sastra sebagai bahasa ekspresi. Ya. Ahlinya siapa? Roman Jacobson. Ya, kemudian yang kedua ada bahasa apa? Bahasa sebagai refleksi sosial dan budaya. Ahlinya Mikhail Bakhtin. Oke. Yang ketiga, Bahasa dalam konstruksi identitas. bahasa sebagai konstruksi identitas. Siapa ahlinya? Ngungi Wartiong sama Edward Said. Ya. Iya. Yang keempat, Oke. bahasa sebagai psikologi dalam sastra. Psikologi. Teori menurut Jacques Lacan dan Sigmund Freud. Ya. Yang Lacan kelima, dan Freud. Ya. Oke. Yang kelima, bahasa Yang kelima. sebagai medium eksperimentasi oleh James Joyce, Virginia Woolf, dan Samuel Beckett. Yang keenam, bahasa dan strukturalisme oleh Ferdinand de Saussure. Dan yang terakhir, bahasa sebagai perwujudan Strauss, ya. estetika, T.S. Eliot dan Roland Barthes. Ya, di situ. Lah, itu bahasa sastra, ya, oleh ahli-ahli tadi sebutkan banyak gitu ya, dibagi di sini. Ternyata bahasa sastra ketika diteliti oleh ahli bahasa, ya, memunculkan bahwa sastra itu ternyata sangat kompleks. Yang pertama sebagai ekspresi tadi, ya. Nah, versinya Dinda yang dilakukan oleh Sahrul itu membaca karya sastra untuk melihat bahasanya sebagai bentuk ekspresi, ya. Nah, di situ sehingga bahasa karya sastra itu banyak dan luas. Makanya salah satunya saya sebut tadi, Pierre Bourdieu itu teori, ya, teori sosial diadaptasi masuk ke wilayah sini. Dan ternyata dari versi bahasa, tadi ilmu sosial, ini ilmu bahasa, itu sudah banyak. Nah, output dari UAS kita adalah apa? Merefleksikan salah satu teori sastra. Lah ini tadi sudah banyak ya teorinya, yang disebut ahlinya siapa di sini 1 2 3 4 tadi sudah banyak. Saya tambah 1 di sana, ya. Nah, akhirnya kan banyak, kalian bisa memilih. Baru tahapan pertemuan yang keberapa ini? 4, ya, teori itu sudah mulai bermunculan, ya. Ekspresi itu adalah penyampaian jiwa ke dalam sebuah karya sastra melalui medium bahasa, ya. Misalnya kita yang paling kita hafal kemarin, ya, aku ingin itu aja, ya. Misalnya ini dengan sederhana, ya, aku ingin mencintaimu. Ini adalah bahasa ekspresi. Aku ingin versinya Sapardi, ya. Tadi di Hujan Bulan Juni lah, ini aku ingin puisi yang paling populer, ya. Puisi yang paling populer sehingga buku puisinya paling banyak terjual, ya.
setelah W.S. Rendra. W.S. Rendra ini ngomong soal kehidupan, ngomong soal politik, kritik lah buku. Dalam sejarah sastra Indonesia, buku puisi yang paling banyak terjual yang pertama adalah buku puisinya W.S. Rendra. Yang kedua buku puisinya Sapardi Djoko Damono. Buku puisi sepanjang sejarah sastra Indonesia yang paling banyak dibeli. Puisinya W.S. Rendra sekilas saya beritahu, ya. Era 98 kan sudah lahir belum? Belum. Itu ada krisis ya di Indonesia yang melengsarkan Presiden Soeharto, masa Orde Baru ya. Salah satu yang membuat mahasiswa seluruh Indonesia itu terbangun dan pertama demo adalah melalui W.S. Rendra dan puisinya dan pembacaan puisinya. Nanti kalian bisa mencari jejaknya di YouTube. Coba sih, saya penasaran ya, W.S. Rendra dan pembacaan puisinya tahun 98 ya. Itu nanti di YouTube bisa kalian tengok munculnya seperti apa. Itu W.S. Rendra bisa menggerakkan mahasiswa yang banyak itu dengan membaca puisi. Itulah kenapa saya sebutkan tadi bahwa puisi ini posisinya paling tinggi ya, karena bisa satu sudah dibuktikan oleh W.S. Rendra pada tahun 98 ya, akhirnya pemerintahan eranya Soeharto lengser, Orde Baru ya, masuk wilayah reformasi. Kenapa disebut reformasi ya? Karena di demo itu dulu ya, akhirnya era reformasi masuk. Nah, perubahan di situ dari puisi. Dan kembali ke belakang lagi, pengetahuan sekilas ya, Indonesia itu terbentuk dari puisi. Kata Indonesia itu dari puisi ya. Masa sih Pak cari tahu? Silakan, tak kasih kata kuncinya ya. Dari seorang penyair sehingga disebut Indonesia. Nanti cari tahu ya. Ini nggak banyak orang tahu bahwa Indonesia itu ternyata lahir dari sebuah imajinasi seorang penyair. Kata Indonesia sehingga menjadi negara Indonesia yang dikenalkan sang proklamator ulung ya, sang orator ulung siapa? Presiden Soekarno. Tapi yang di sebelah Soekarno itu penyair ya. Mungkin dia disebut sebagai pahlawan nasional. Orang-orang nggak tahu kalau dia itu seorang penyair. Makanya karena apa? Dari zaman dulu nggak populer yang namanya sastra. Ya, lebih patriotik, pahlawan nasional, jadi pejuang, gitu ya. Itu lebih patriotik daripada disebut sebagai penyair. Itu nggak patriotik sama sekali, nggak keren, itulah. Lebih makanya banyak kalau anak-anak SMA dulu itu lebih kerenan nanti punya pacar TNI gitu, keren, pakai seragam dijemput, itu kan keren gitu kan. Padahal ketika menikah kalian ditinggali terus gitu. Nah, kerennya di mana? Bagi ibu-ibu yang sudah menikah nanti akan tahu ya, kalian kesepian terus kan. Kerennya di mana? Ya seragamnya itu kerennya, simbolik kan. Nah, tapi kan yang penting keren dulu gitu kan. Nah, di situ. Terus dokter mau menikah dengan dokter muda keren. Nah, kerennya di mana? Nggak ada keren-kerennya sama sekali. Yang keren adalah orang tuanya kaya, anaknya baru magang di dokter, gajinya 750, sama orang tuanya biar gak malu tak belikan mobil baru nak, nih pakai. Wih, anaknya dokter muda punya mobil. Sing keren itu orang tuanya, bukan dokter mudanya. Dokter mudanya itu masih sukuan, sama seperti guru. Nah, guru 350, nah dokter 750 sama 100.700.000. Lihat rumah sakitnya, kerennya di mana? Tapi di masyarakat kan wis keren gitu kan. Yang dilihat kan kerennya itu ya. Makanya setiap kali ada orang tanya, ini intermezzo ya biar nggak jenuh teori terus, nggak sulek tak bawa nang teori terus, pusing nanti kalian ya. Ini intermezzo sedikit. Kalau ada orang bertanya ke saya membawa anaknya mau masuk ke wilayah kesehatan, saya lihat perekonomiannya, saya nggak akan menyarankan dia.
Kalau kaya oke masuk sana. Kalau pas-pasan nanti nggak, ilmunya itu nggak akan diterapkan, walaupun ilmu kesehatan ilmu terapan. Ya. Kenapa? Wilayah kesehatan itu modalnya besar. Kenapa dokter itu mendapat wilayah prestis? Karena orang tuanya kaya. Dimodali terus. Untuk bisa buka praktek sendiri, dia harus ngikut orang selama minimal 2 tahun. Baru SK untuk membuka praktek sendiri turun. Ikut orang, ya, istilahnya magang, ya dibayari sak geleme wonge. Misalnya jadi bidan gitu ya, sekolah di bidan gitu ya kan, untuk lebih perekonomian yang banyak digarap oleh orang-orang yang menengah ke bawah kan biasanya bidan dan perawat. Ya. Sekolahnya itu bidan sama perawat kan sudah mahal. Makanya saya nggak menyarankan. Mengapa? Mereka perjuangannya nanti berat. Nek orang tuanya nggak kaya, saya nggak menyarankan. Mengapa? Karena wilayah sosial akan berharap bahwa perawat itu juga keren. Ya, tetapi gajinya sedikit. Nah, nek gak kuat dengan omongannya tonggo, ya. Makanya saya kan nggak menyarankan kalau perekonomian biasa. Orang yang datang ke saya menjelang apa pendaftaran gitu ya, kan mesti ada. Itu tanya gini. Saya menyarankan ya, tapi selebihnya orangnya mau mendengarkan saya atau enggak terserah, nggak apa-apa. Karena yang menengah ke bawah biasanya nggak jadi apa-apa. Setelah kuliah mahal-mahal gitu ya, walaupun perawat ataupun bidan, kemudian karena wilayah perebutan profesinya itu butuh modal yang besar. Kalau nggak modal yang besar berarti harus mengikuti dengan gaji yang kecil itu, harus magang dulu ya, mengikuti ini mengikuti itu. Karena secara perekonomian itu sudah mendesak, wis nak pindah ojo kerja di rumah sakit yang pabrik aja bayarannya luwih akeh. Akhirnya rata-rata akhirnya mereka yang perawat, mereka yang bidan nggak meneruskan keilmuan profesinya. Ngapa? Karena gajinya kecil, belum jadi. Nah, nggak kuat melakukan habitus, ya akhirnya lengser lah, arenanya dilepaskan. Lah kuliah sing sakmono yam ini, ya mengeluarkan biaya praktek banyak, ditinggalkan, akhirnya memilih kerja di pabrik atau kerja di bank. Ilmune tidak diterapkan. Itu banyak kenalan saya, tetangga saya gitu. Ya saya nggak memaksa mereka percaya. Ya wes, setelah dijalani mungkin setelah itu nggak mau ketemu saya, orangnya mungkin malu ya. Walah biar nganuto lah enak ya. Ya memang manusia begitu, nek gak ngalami dewe ndak percaya. Gitu ya. Dulu saya juga nggak percaya karena saya nggak punya teman dokter. Setelah saya punya teman dokter, saya tanya gajimu berapa? 750. Sing temen, iya. Hah? Tapi kamu bawa mobil, iya, mobil ayah. Dikasih bensin juga berangkat pergi. Kenapa enggak gitu? Nah itu karena mereka itu dilindungi oleh kekayaan orang tuanya sehingga tetap diprestis di masyarakat itu tetap baik. Nah, nek orang tuanya nggak punya, dia belum jadi, nggak difasilitasi mobil, nggak difasilitasi motor yang keren, sudah jomplang turun, dia nggak kuat, tumbang. Sama di guru juga seperti itu. Kalian berangkat berseragam ya, keren kan? Di masyarakat kan keren kan? Yes. Bu guru, Pak guru berseragam, ya, dianggap sudah PNS sama orang-orang. Bener nggak? Itu mental yang harus dijaga. Mental yang harus dijaga. Tetapi karena ada ilmu, karena kan kalau guru kan menawarkan ilmu, mengajarkan ilmu, ada derajatnya. Naik kalian posisinya, dibawa oleh ilmu kalian sehingga ya generul, waya anu didungani sahrul, sindungani tahlilan, harus siap. Itu dibawa oleh marwahnya ilmu. Kamu belajar baca doa dan menghafal tahlil. Nanti kalau kamu jadi guru akan begitu, sehingga ya guru gajinya kecil tetapi ben tonggone kenduren ya, diundang kondungani ya, jajane oleh berkat siji oleh loro, nggak ditambahi amplopan sidik, akhirnya bisa bertahanlah seorang guru. Tapi dokter, tapi perawat, tapi bidan lengser.
karena nggak ada marwah ilmu yang membawanya. Itu bedanya. Makanya kok guru-guru banyak kecil kok masih banyak aja ya, karena itu marwah. Keilmuan itu mengangkat derajatnya, sehingga pokoknya obah sak obah itu disambel masyarakat. Sama dengan anak pulang dari pondok, ya, itu lebih enak lagi. Mengapa? Karena masyarakat nggak punya tuntutan dengan alumni pondok, dengan pesantren, dengan santri, nggak ada tuntutan. Tapi kalau kalian kuliah di sini, terus nanti kerja di pasar, diomong tonggone, bener nggak? Tapi kalau Sahrul gitu ya, siapa? Kok Sahrul balik Sahrul lah? Siapa namamu? Firman. Lah Firman, orang-orang rumahnya taunya dia mondok, nggak tahu dia kuliah. Pulang-pulang di rumah sarungan terus, gak ada sih ngomong tangannya. Kok maru di bayar khataman diceluk, gak ada yang bully dia, enak. Itu karena masyarakat nggak punya ekspektasi dengan santri. Karena santri itu ngaji, santri itu belajar. Tapi nek kuliah, inggo gawe kerja. Nek gak kerja diomong tanggane. Oke, paham ya di situ. Ini warisan kolonial. Sekolah itu, kuliah itu warisan kolonial. Ya, sejarahnya seperti itu. Dulu Belanda, Jepang dan lain sebagainya nguliahkan, nyekolahkan pribumi, cek isok dijak nyambut, cek isok gampang toto-totoane, gitu. Disekolahkan di sekolah rakyat SR dulu namanya. Cek gampang toto-totoane, bisa nulis, bisa ngetik dan lain sebagainya. Makanya sampai sekarang yang lulus sekolah tinggi-tinggi, kuliah tinggi-tinggi terus gak kerja diomong tanggane. Karena peninggalan koloni adalah itu untuk kerja. Tapi kalau ke pondok itu untuk belajar, untuk ngaji, nggak ada tuntutan. Malah nek gak nyambut gawe dikai penggawean, itu real santri. Ya, ustadz saya dulu menikah, kemudian ya, biasanya kan ngaji. Ya namanya punya apa namanya anak istri kan ingin menafkahi toh. Karena orang berilmu, faham aturannya. Ya. Meminta tolong kepada wali santrinya, ya kasih pekerjaan dong di kandang rambut. Jadi yang dimintai tolong itu gak kuat. Akhirnya ngomong sama tetangganya semua, dibuatkan TPQ, dikongkon mulang ngaji di situ. Nah ini lu derajatnya santri. Jaluk kerja kasar gak oleh sama orang-orang itu, gak boleh. Dibuatkan TPQ suruh mulang ngaji, anak-anaknya akhirnya ngaji situ. Yang menentukan bayarnya juga masyarakat, bukan si ustadz saya tadi. Ya kan apa? Masuk ke pondok niatnya belajar. Tapi kalau kalian sekolah, kalau kalian kuliah, outputnya nanti ada itu, kerja. Nek gak kerja dirasani tanggane. Ya itu intermezzo hari ini. Ya. Dan teori-teori yang sudah mulai bertebaran, ahli-ahlinya ada Roman Jacobson, ada Samuel Beckett, ya, ada Sartre, ya, semuanya sudah dikenalkan hari ini dan saling berbagi catatan yang sudah ditulis di grupnya, yang kebetulan kan file dong, ya, ilmu jangan dipek dewe, ya, dibagikan dengan temennya itu, karena yang nggak buat catatan misalnya Dinda, yang lain kan pasti nggak punya catatan itu, nggak tahu Pak Faton tadi ngomong apa sih. Dinda tadi ngomong apa sih? Nah, kalau di-share kan setidaknya punya kunci untuk masuk. Ya, jadi setiap catatannya ya di-share. Wah, catatan saya jelek, wah catatan saya kayak gini ya. Nah, itu namanya seperti yang saya sebut tadi. Berarti ya, nek kalian dibully, nek kalian diono berarti kalian ada isinya. Ngono rek ya. Nah, semakin sering kalian dibully berarti kalian punya potensi gitu loh. Nggak tahu potensinya mengarah yang ke baik atau mengarah yang ke buruk. Lah kan gitu toh rek. Ya. Karena sama-sama yang buruk itu kan yang ada potensi sama toh. Nah, jadi itu untuk hari ini itu bisa dicatat teori-teori siapa saja dan langkah-langkahnya seperti apa saja, itu kalian bisa mulai mencicil karena sudah mulai banyak tokoh-tokoh hari ini ya. Dan saya harapkan tidak ada lagi yang lupa membuat laporan baca ya.
Nanti kalau semakin banyak yang lupa akan muncul hukuman. Tapi kalau saya menolerir gitu ya, ada batas wajar gitu, masih terjadi, saya nggak menghukum. Tapi nek keterlaluan nanti saya hukum. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada, maka cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.